Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nurse, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di Asep Konten di segmen teman review. Teman review ini sifatnya berupa seperti ngobrol dan mendiskusikan terkait materi kelas, dan sifatnya di sini hanya diskusi. Jadi kalau misalkan ada tambahan, koreksi, boleh dimanfaatkan kolom komentar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ethical clearance atau riset kualitatif. Di sini saya dapat materinya dari Prof. Setiawati, beliau salah satu dosen di Magister FIK UI. Nah, di sini kita akan bahas mengenai etik-etik yang perlu diperhatikan ketika melakukan riset kualitatif. Nah, di sini kita perlu pahami dulu bahwasanya etik itu yaitu lebih pada etis. Jadi maksudnya etis di sini tuh sesuai dengan kaidah moral atau tidak penelitian riset kualitatif yang kita lakukan. Dan etik ini juga diartikan sebagai cara berpikir, bersikap, bertindak yang sesuai. Jadi dalam etik ini yaitu sesuai atau tidak tindakan yang dilakukan, dan berkaitan dengan tadi etis, sesuai dengan kaidah moral atau tidak. Nah, dalam penelitian riset kualitatif, dalam pengajuannya ini memang pengajuan etiknya itu minimal ada 2 reviewer etik. Jadi ketika kita melakukan penelitian riset kualitatif, kita mengajukan untuk perizinan etik, itu akan direview oleh minimal 2 reviewer dengan mengumpulkan proposal, mengisi form protokol yang disediakan biasanya berlembar-lembar. Memang kalau misalkan memang etik dari rumah sakit ataupun etik dari lembaga-lembaga itu memang ada form-form isiannya, termasuk juga ada bebas plagiat. Nah, selanjutnya di sini untuk etik itu ya tadi ya sesuai atau tidak, bukan soal salah atau betul. Nah, di sini pada penelitian riset kualitatif, penilaian kuali itu bersifat terkait dengan baik, betul, bagus, atau lebih baik. Dan di sini pada akhirnya ketika akan melakukan riset kualitatif, nanti disimpulkan boleh atau tidak penelitian tersebut dilakukan. Nah, di sini juga dalam ethic clearance riset kualitatif ada yang namanya misconduct, kepakaran anggota tim tidak sejalan. Itu namanya salah satu dari bagian misconduct, kepakarannya tidak sejalan. Kemudian yang kedua, pembagian tugasnya tidak jelas, saran dan prosedurnya tidak valid, dan datanya yang dikumpulkan dalam waktu terbatas. Kemudian dalam riset kualitatif juga ada yang namanya terkait etik ya, ada yang namanya deontologi, yaitu terkait dengan proses yang benar, dan konsekuensi terkait dengan hasil yang menghasilkan riset ini berupa menghasilkan hasil kebaikan. Adapun 3 aspek dari etika clearance riset kualitatif, yang pertama yaitu etika penelitian berupa rambu-rambu etis dan metodenya yang benar. Adapun etika perilaku berupa perilaku penelitinya etis sesuai dengan moral, dan ada juga etika publikasi, cara publikasinya etis, salah satunya bebas plagiat. Kemudian kita bahas lagi terkait etika penelitian yang tadi 3 aspek tadi ya kita perdalam. Nah, untuk etika penelitian yang pertama yaitu kebenaran ilmiah berupa landasan berpikirnya sesuai dan ilmiah. Yang kedua, metodenya ilmiah mengikuti metodologi baku, mulai dari tadi merumuskan masalah, pengambilan data, sampai termasuk analisis datanya. Terakhir yaitu sumber daya ilmiah yang bersifat efisien, menjamin keselamatan pasien, karena riset kualitatif ini kan memerlukan partisipan atau informan. Nah, kita juga harus menjamin keselamatan pasiennya atau keselamatan dari partisipan atau informan, dan juga merekam hasil penelitian karena kan biasanya bersifat wawancara dan memang perlu perekaman untuk menangkap informasi dari informan atau partisipan dalam riset kualitatif. Selanjutnya etika perilaku. Etika perilaku yang pertama bersifat netral, di mana di sini penelitinya itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diulang oleh peneliti lain dan juga menghormati hak peneliti lain. Kemudian kesatuan perilaku berupa perlakuan bermoral pada partisipan atau informan. Jadi kalau misalkan di riset kualitatif kita tidak menyebutkan
subjek kita dengan kata subjek, tetapi karena bersifat humanistik disebutkan sebagai partisipan atau informan. Dan juga tidak boleh manipulasi data atau prosesnya, itu dalam etika perilaku. Dan juga keterbukaan informasi, jadi memberikan kesempatan atau tanggapan saran kepada pembaca atau bersifat critical appraisal. Jadi itu terkait etika perilaku. Selanjutnya ada juga etika publikasi. Tadi kan ada 3 aspek ya. Nah, untuk etika publikasi di sini yang pertama hak pengarang, berupa memberikan pengakuan pada yang berjasa atau menghormati hak pengarang lain dan perlu ditulis. Jadi di sini terkait dengan orang-orang yang memang berkontribusi dalam riset kualitatif kita dalam penulisannya, sekecil apapun perlu diakui sebagai hak pengarang, jadi tuliskan sebagai salah satu penulis atau pengarang. Kemudian yang kedua, diseminasi hasil, yaitu berupa publikasi dari apa yang kita tulis di riset kualitatif berupa oral ataupun bisa disebarluaskan melalui metode poster ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah ini yaitu berupa hindari kesalahan prosedur terkait etika publikasi. Jadi prosedur-prosedur dalam publikasinya diperhatikan. Nah, dalam penelitian kualitatif itu memakai bahasa partisipan untuk sebutan informan, ya maksudnya untuk sebutan subjek disebut partisipan atau informan. Nah, di sini tuh nanti tetap ada data demografik disajikan dengan deskripsi tapi tidak dengan tabel. Selain itu juga ada yang namanya anonimitas. Jadi informan atau partisipan yang kita gunakan atau subjek, tapi kita sebutnya partisipan atau informan ya, itu menggunakan prinsip anonimitas. Jadi tidak hanya, jadi partisipan ini jadi kan khawatirnya jadi data-datanya sensitif. Nah, di sini tuh yang dianonimkan itu tidak hanya nama saja, termasuk kalau misalkan terkait dengan lokasi tempat lahir, daerah. Nah, itu juga kalau memang diperlukan dan temanya bersifat sensitif bisa untuk dianonimkan. Kemudian selain itu juga ada yang namanya deception. Nah, ini kita harus hindari karena ini sifatnya berupa pemalsuan info atau dihilangkan. Jadi ketika kita menulis apa yang dikatakan partisipan ya kita tulis gitu, tidak ada data-data yang dihilangkan atau dipalsukan. Nah, itu disebutnya deception. Lalu untuk etik dalam bidang kesehatan, bidang kesehatan, yang pertama itu ada otonomi, yaitu hak dari partisipan atau subjek untuk setuju atau tidak setuju untuk terlibat dalam riset kualitatif. Yang kedua, definitions, yaitu memberikan manfaat yang berguna dari penelitiannya termasuk juga untuk partisipannya. Kemudian non-maleficent, yaitu tidak membahayakan, tidak merugikan. Dan justice, bersifat adil dan ikuti peraturan yang berlaku terkait etik ini, baik dari perundang-undangan pemerintah terkait regulasinya ataupun terkait dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ya kita harus menghargai. Termasuk kita harus bersifat adil, tidak membeda-bedakan ras ketika kita melakukan penelitian untuk mengambil data, termasuk membedakan agama dan lain sebagainya. Selain itu juga di sini ada pedoman dari CIOMS 2016. CIOMS ini merupakan Council for International Organization of Medical Science. Nah, di sini ada nilai-nilai yang perlu dijunjung oleh peneliti. Yang pertama berupa nilai ilmiah, sosial, dan menghargai hak otonomi ketika akan melakukan penelitian. Nah, di sini untuk nilai sosial itu berupa kebermanfaatan hasil untuk masyarakat dari riset kualitatif ini bagaimana. Kemudian nilai ilmiah yaitu menghasilkan informasi yang valid dan handal. Selanjutnya juga kita perlu menghormati hak dan kesejahteraan, terutama kesejahteraan dari informan atau partisipan dengan perlunya informed consent. Nah, informed consent di sini tuh lebih bersifat ke persetujuan bahwasanya partisipan atau subjek berkenan untuk diwawancara. Kemudian adil, peka isu, dan bersifat wajar apa yang diteliti di riset kualitatifnya.
Selain itu juga penelitian dengan keterbatasan partisipan dan sumber daya. Nah, di sini memang perlu dicarikan sponsor yang memang tujuan riset kualitatif ini yang diperhatikan kemaslahatannya atau kebermanfaatan dari penelitian itu. Selanjutnya, pemetaan beban dan manfaat seleksi individu atau kelompok. Jadi tidak boleh diskriminasi. Pemerataan manfaat penelitian didistribusikan secara adil. Potensi atau manfaat dan risiko penelitian diminimalisir sekecil mungkin untuk partisipan atau informan. Selanjutnya juga menghormati hak dan kesejahteraan. Tadi udah dibahas ya. Itu yang dari CIOMS 2016 atau Council for International Organization of Medical Science. Selanjutnya, kita juga perlu evaluasi intervensi dan prosedurnya terhadap individu. Yang tadi ya, nilai risiko dan potensi dari intervensi atau langkah-langkah penelitian yang kita lakukan, di minimal risiko yang buruk untuk partisipan atau informan termasuk untuk peneliti juga. Kemudian utamakan potensi manfaat untuk individu, baik itu untuk partisipannya ketika kita melakukan riset ataupun hasilnya juga diharapkan maslahat atau bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian mengurangi resiko yang tadi yang sudah dijelaskan, dan juga layaknya informed consent. Jadi tidak melebihi minimal resiko. Jadi itu ada batasan-batasan yang memang harus kita patuhi. Selanjutnya, 3 prinsip etika umum. Yang pertama yang umum itu kita harus respect, menghormati harkat martabat manusia, yaitu bersifat kalau misalnya untuk vulnerable group atau orang-orang yang memang bersifat vulnerable atau dalam hal ini yang perlu dilindungi. Nanti kita bahas lebih detail. Intinya kita perlu menghormati harkat dan martabat manusia atau respect. Kemudian beneficent, berbuat baik, tidak merugikan, mengurangi resiko, dan juga ya maksud yang tidak merugikan itu non maleficence. Kalau misalnya berbuat baik itu beneficence. Dan juga bersifat keadilan, yaitu tidak diskriminasi atau justice. Selanjutnya, prinsip tambahan lainnya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat atau subjek atau informan atau partisipan, menghormati integritas subjek, kemudian menghentikan penelitian bila bahaya, utamakan manfaat. Dan juga di sini kita harus memperkenankan kalau misalkan andaikan partisipan berhenti tiba-tiba di tengah jalan, kita harus menghargai hal tersebut atau respect. Dan juga publikasinya akurat, menghindari plagiarisme. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan vulnerable group atau grup yang memang perlu dilindungi. Nah, di sini ada yang pertama yaitu anak-anak karena masih belum bisa memutuskan, dan juga dependen atau tergantung kepada orang tua. Kemudian wanita hamil atau ibu menyusui juga ini masuk ke vulnerable group. Jadi ketika kita melakukan riset kualitatif, kita tidak bisa sembarangan, tergantung dari konten yang kita wawancara. Kayak semisal wanita hamil udah di usia mau 9 bulan, terus mau diwawancara, date interview dengan pedomannya itu sudah kita buat ada 15 lembar. Kan itu benar-benar menyita waktu ke ibu hamilnya. Ataupun penelitian yang ternyata memang mengharuskan dan berat untuk wanita hamil, itu jadi pertimbangan etik karena mereka adalah vulnerable group yang memang perlu dilindungi karena sebagai grup yang rentan. Kemudian ada ODGJ juga masuk, atau orang dengan gangguan jiwa, karena secara akal memang tidak bisa memutuskan atau minta pertolongan karena keterbatasan akal atau ya masalah kejiwaannya. Ini juga termasuk dari vulnerable group. Selanjutnya juga narapidana, ini juga masuk vulnerable group karena kebebasannya dicabut secara hukum. Maksudnya seperti apa? Misalkan peneliti melakukan penelitian di lapas. Nah, ini ada kemungkinan bias karena yang tadi narapidana ini di bawah tekanan aparat misalkan, sehingga ya
data yang disampaikan itu yang baik-baiknya saja, misalkan seperti itu. Termasuk juga kebebasan mereka ketika berbicara dibatasi, bisa seperti itu, karena ya mereka secara kebebasan dicabut secara hukum. Nah, itu juga termasuk dalam vulnerable group. Selain itu juga mahasiswa, tentara juga termasuk vulnerable group. Kalau tentara ya tadi sama kayak narapidana yang sifatnya dependen ataupun kayak anak-anak. Kalau tentara ini dependennya ke atasan, lebih ke atasan. Kalau misalnya kita memperdalam penelitiannya di ranah untuk subjeknya itu ke tentara. Mahasiswa juga termasuk vulnerable group, karena semisal seperti ini, peneliti magister misalkan ya membuat tesis. Ini tesisnya itu mau menyasar adik-adik mahasiswa di sarjana. Nah, di sana bisa aja ada tekanan dari dosen pembimbing dari yang tesis itu, sehingga mau tidak mau mahasiswa sarjana itu mengisi atau dijadikan subjek penelitian, padahal mereka tuh tidak mau, tapi karena tekanan dari atas, nah itulah jadilah mereka juga salah satu dari vulnerable group. Nah, untuk hal tersebut maka diperlukan perlindungan khusus dari komite etik atau pemerintah kalau misalkan sasaran penelitiannya ke sini. Selanjutnya di bidang etika kita juga harus memperhatikan terkait dengan profesional isu, kerahasiaan, dan anonimitas yang tadi ya dianonimkan nama partisipan atau subjeknya, termasuk data-data sensitif lainnya kayak tempat tinggal, alamat. Nah, itu juga perlu dianonimitas. Kemudian selain itu juga hubungan masyarakat dan pengetahuan terkait dengan adat dan nilai. Nah, ini juga kita harus menghargai. Kemudian ada juga yang namanya prinsip etik. Yang tadi ya sebenarnya udah dijelasin juga. Jadi kalau misalkan ketika kita penelitian, informasinya harus dijelaskan secara detail, dan kalau memang diminta sukarela ya mintalah sukarela gitu, tapi jelaskan secara clear dulu, baru dimasukkan tanda tangan ataupun persetujuan dari subjek atau partisipan atau informan. Kemudian tidak merugikan, adil dan seimbang, justice. Kemudian tadi tidak menghalangi partisipan untuk mengundurkan diri ya. Kalau misalnya ada mengundurkan diri tanpa alasan, ya kita harus menghargai hak tersebut sebagai bentuk respect, dan juga menjunjung adat budaya setempat. Jadi menghargai juga. Nah, itu dia untuk ethical clearance terkait riset kualitatif. Nah, nanti kalau misalkan ada juga terkait dengan kasus dilema etik. Nah, dilema etik itu kalau misalkan ada kesenjangan antara dua etik. Jadi misalkan ada dua etik tapi saling bertolak belakang, yang satu melanggar ke yang satu gitu. Itu yang terjadi dari dilema etik. Tapi ini kita tidak bahas di sini. Tapi intinya ketika akan melakukan riset kualitatif, hendaknya peneliti memperhatikan etik-etik dan menjunjung tinggi kebermanfaatan, dan juga tidak merugikan ke informan ataupun partisipan. Cukup sekian untuk materi asep konten di teman review kali ini. Sekali lagi, kalau misalnya ada koreksi tambahan, jangan segan untuk menggunakan kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.